Betul sekali, apa yang baru saja terjadi atau kita lihat kabarnya ini terjadi pada tanggal 25 Januari lalu sebenarnya. Kemudian baru beberapa waktu belakangan ini dipublish dan masyarakat baru mengetahuinya. Bikin geger juga. Nah ini kemudian juga mencoreng apa yang bisa kita harapkan, penerbangan yang aman. Termasuk juga kalau kembali kami sampaikan informasinya kepada Anda, ini penerbangan Batik Air tujuan dari Kendari menuju Jakarta, tapi pilot dan juga kopilot yang bertugas tertidur selama 28 menit saat bertugas menerbangkan pesawat. Apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana kemudian SOP bagi ataupun juga regulasi bagi para penerbang ini sebelum menjalankan tugas. Kita akan bahas bersama dengan para narasumber. Sudah hadir bersama saya Ibu Ruth Hana Simatupang. Beliau merupakan mantan investigator KNKT. Selamat malam Ibu Ruth. Selamat malam Ibu. Baik, dan juga akan memberikan pandangannya kepada kita, akan bercerita banyak sebenarnya. Karena salah satu hal yang menjadi faktor kenapa kemudian pilot dan kopilotnya tertidur pada saat bertugas, karena memang memiliki tugas di rumahnya, pindahan rumah, kemudian juga memiliki anak kembar, sehingga waktunya tersita, istirahat kurang. Nanti kita akan dengarkan juga apa pandangan dari Cap Syadrah Nababan. Beliau merupakan eksekutif advisor Ikatan Pilot Indonesia. Selamat malam, Cap. Selamat malam, Pak Putri. Baik, dan juga akan bergabung dengan kita Bapak Gary Sujatman selaku pengamat penerbangan, sudah hadir juga di studio. Selamat malam, Pak Gary. Silakan duduk. Ya. Baik. Nah, pemirsa, kita sudah bersama dengan para narasumber. Mungkin Cap bisa bercerita terlebih dahulu. Sudah sempat saya singgung apa yang menjadi penyebab dari dua pilot ini tertidur. Apakah sebelumnya atau sebenarnya ada regulasi yang mengatur bagaimana sebenarnya kondisi fisik, kondisi mental dari para penerbang ini sebelum mereka berangkat? Ya, jadi terima kasih. Kalau di dalam penerbangan kita menyebutnya itu Fatigue Risk Management System. Jadi memang dari tahun 2011 itu IQ sudah menerbitkan program itu dan ini sedang lagi disosialisasikan. Kami dari Asosiasi Ikatan Pilot Indonesia juga sudah melakukan berbagai kegiatan melalui seminar maupun pertemuan-pertemuan yang sifatnya memang masih sosialisasi sifatnya, karena itu nanti diserahkan kepada airline masing-masing, karena karakter situasi dan kondisi airline itu memang berbeda-beda. Jadi mereka lah yang nanti mengatur apakah di dalam penjadwalannya, di dalam pengaturan krunya, nah itu rutenya dan sebagainya, disitulah nanti terlihat program itu berjalan atau tidak. Jadi memang sudah concern terhadap ini memang sudah cukup lama. Betul. Jadi mudah-mudahan kejadian seperti ini membuat semacam alarm supaya kita lebih cepat bergiat untuk mengimplementasikan Fatigue Risk Management System itu. Tapi sebenarnya saat ini ada nggak sih Cap kontrol untuk bisa melihat begitu bagaimana kondisi para pilot ataupun juga kopilot? Karena sebenarnya informasi yang kami dapatkan, kopilotnya ini sempat sebelum terbang mengatakan bahwa saya ini kondisinya kecapean, tidurnya nggak cukup karena harus momong anak kembar ini. Apakah kemudian ada yang sebenarnya memberikan mungkin aturan atau mungkin juga menetapkan wah kalau kondisinya seperti itu seharusnya tidak usah terbang atau seperti apa? Iya, jadi itu terpulang kepada masing-masing operator ya, airline. Kita bisa mengenal itu namanya budaya keselamatan atau corporate safety culture. Itulah yang membuat sebetulnya kalau memang sudah cukup bagus, maka disiplin profesi itu bisa berjalan dengan baik. Artinya kalau dia merasa atau kondisinya pada saat itu tidak fit for fly, ya itu berarti dia harus declare. Ya, dan itu ada tentunya di company itu mempunyai prosedur apa yang harus dilakukan. Misalnya dia harus pergi ke dokter untuk mendapatkan sertifikat dan lain sebagainya. Jadi tapi iklim kerja yang seperti itu yang harus diciptakan bahwa masing-masing individu itu bisa mengecek dirinya masing-masing, apakah saya ini fit untuk terbang. Dalam artian semuanya, ya, termasuk kecukupan dari istirahat. Karena kalau fatigue levelnya ini akumulatif, itu juga kadang-kadang nggak bagus. Iya kan? Baik, ya betul-betul. Cap, tapi sebenarnya menurut Cap, idealnya seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak maskapai ketika mendengar keluhan ataupun mendengar cerita dari salah satu penerbangnya mengatakan bahwa kondisi saya ini sebenarnya kurang tidur, nggak terlalu fit, apa sebenarnya yang harus dilakukan? Beberapa tahun yang lalu saya kira ada
tambahan aneks ya, menjadi aneks 19, itu Safety Management System. Di situ sebetulnya mengencourage semua insan dirgantara ini untuk menyampaikan apakah keluhan, apakah dia menemukan sesuatu yang tidak bagus, dan itu harus di-appreciate, bukan untuk dihukum. Ya, jadi nanti kalau sistem itu terjadi, maka bisa dideteksi secara dini. Ya, jadi nggak perlu sampai kepada situasi di mana menjadi sulit untuk dikendalikan. Baik, Pak Gary, melihat apa yang terjadi saat ini apa, pertanda apa? Apakah ini pertanda bahwa ada prosedur yang tidak dijalankan atau lemahnya pengawasan atau seperti apa Pak Gary? Kalau ini sih saya lihat sih kombinasi ya, Tidak ada masing-masing unsur yang benar-benar menonjol dan parah. Karena kalau itu sampai ada salah satu faktor yang menonjol parah, seharusnya sudah kena, sudah ketangkep duluan. Saya mau nambahin yang Kapten Awaban bilang juga, sebenarnya di luar itu yang jadi pertanyaan juga si kaptennya. Ya, kaptennya sudah tahu, co-pilotnya bilang begitu, dia juga harus menilai. Saya sendiri aman tidak kalau dia ngantuk. Ya kan? Chance-nya kalau dia tidur, saya ketiduran bagaimana? Dan sebaliknya, kalau saya pas lagi butuh istirahat, chance dia tiduran gimana? Kalau dia menilai itu tidak aman, dia seharusnya minta salah satu atau dua-duanya diganti pada saat itu. Nah, kembali lagi, banyak yang khawatir, waktu safety management system diterapkan, banyak khawatir, oh ntar bisa di-abuse dong oleh orang. Masalah abuse-nya itu dilihat dari trennya. Apakah si orang ini yang mengeluh, apakah dia kalau sering mengeluh, apakah dia punya trennya? Apakah dia sering report for duty dalam kondisi capai atau jarang atau sekali dua kali mungkin nggak apa-apa, atau kalau tidak ada pattern nggak apa-apa. Tapi kalau dia punya pattern itu seharusnya diidentifikasi. Makanya saya agak menyayangkan banyak yang sudah teriak langsung beri sanksi. Bagaimana orang mau mengakui kelemahan, kekurangan, atau potensi pelanggaran kalau dia langsung diancam dengan bakal disanksi. Kalau sudah ada trennya dan dia masih terus-menerus, iya wajar. Gitu. Jadi kita harus pahami juga safety management system bukan artinya dibiarin aja pelanggaran, tapi dalam arti tidak langsung. Kalau ada apa-apa langsung dihukum, dilihat dulu, terusin dulu. Makanya kita juga harus hati-hati dari sini, laporannya KNKT adalah laporan interim, bukan final. Jadi belum semua informasi itu lengkap dan belum semua analisa yang mereka sedang lakukan itu sudah dijabarkan. Gitu. Yang mereka baru muat di interim reportnya adalah fakta-fakta yang mereka temukan. Analisanya belum. Nah itu, jadi kalau saya lihat dari bacanya, sekarang beginilah. Pilot ketiduran sekarang mulai banyak, nggak cuma di Indonesia, di mana-mana. Ya. Cuman rata-rata ketidurannya, kalau sampai berdua ketiduran, itu sampai 20 menit, 25 menit. Jarang sekali di atas 30 menit, itu hampir nggak pernah, bahkan tidak pernah. Yang sekarang jadi concern adalah, karena sekarang makin banyak penerbangan jarak pendek dan jarak menengah yang dilakukan di malam hari, di dini hari. Proporsinya makin banyak, jadi resiko ini akan meningkat ke depannya. Jadi ini benar, alarm bell. Sebelum ini jadi tren yang timbul secara reguler, kita harus cari pencegahannya itu dengan FRMS. Nah kembali lagi, FRMS ini tidak ada bakunya, tidak ada baku standar. Itu based on manajemen resiko, jadi sesuai dengan kondisi corporate culture juga di maskapainya, di maskapai sendiri, dan apakah nanti pada saat penerapan si FRMS secara full di situ, aspek-aspek corporate culture-nya itu mana yang harus diubah untuk mengakomodir itu. Baik, sampai di situ Pak Gary. Nanti Pak Gary juga mungkin bisa jelaskan lebih lanjut, kalau tidak disanksi kemudian apa penyelesaian yang paling pas, apa yang menjadi pertimbangan, termasuk juga Cap nanti bisa berikan pandangan. Kalau tadi dikatakan Pak Gary, sekarang banyak sekali jalur penerbangan, kemudian pendek, menengah, dini hari atau malam hari. Nah Burut sendiri, kalau ada kejadian seperti ini, apa yang biasanya langsung diperiksa, diolah oleh KNKT? Yang utama biasanya kita melihat flight book-nya mereka, ya flight log mereka, kemudian penjadwalan para awak pesawat, termasuk juga yang cabin crew. Kemudian kita juga melihat jarak penerbangan itu sendiri dan kapan dilakukan. Nah ini sangat berpengaruh ketika seperti Pak Gary bilang bahwa kalau dia dilakukan pagi hari, apakah mereka dalam 3 hari berturut-turut mereka cukup tidur, cukup istirahat,
pikiran tenang dan sebagainya, itu yang kita periksa biasanya 3 hari sebelum kecelakaan atau insiden atau apapun itu. Kita melihat histori dari si orang-orang ini. Jadi setiap awak itu diperiksa 3 hari sebelum hari H terjadi sesuatu. Nah, itu yang biasanya kami kaji. Kemudian kita juga lihat nanti apakah ini sama berulang, orang yang sama atau tidak. Nah, memang dalam penelitian selalu terjadi pada penerbangan pagi hari. Nah, ini sering terjadi. Ya, kita juga melihat fenomena ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga hampir di banyak negara. Nah, oleh karena itu kita meminta biasanya merekomendasikan untuk company atau operator maskapai ini untuk membuat penjadwalan terhadap para awak ini sesuai dengan perilakunya. Ini yang dibilang oleh ICAO, FAA dan EASA mungkin sangat berat dilakukan oleh company karena sangat bisa, ya bukan sangat tapi bisa mengganggu revenue mereka karena efisiensi kan, mereka selalu inginkan jadwal 10 jam itu ya terpenuhi. Padahal mungkin saja dia hanya bisa terbang 4 jam karena mungkin dia sudah ada kayak tadi, dia harus mengurus bayi, dia harus ngurus pindahan rumah. Jadi dia harus, padahal dia untuk menolak terbang dia tidak bisa. Nah, ini catatan. Nah, ini sampai di sini Bu Ruth. Nanti kita juga akan berikan pandangan dari Pak Gary ataupun juga dari Kepna Bapak mengenai soal penjadwalan tadi. Tapi rekan kami Ken Anda juga akan memberikan informasi kepada Anda semuanya bagaimana kronologi secara lengkap kejadian di tanggal 25 Januari tersebut. Silakan Ken. Ya, pemirsa, insiden serius di dunia penerbangan ini terjadi ketika 2 pilot Batik Air tertidur bersamaan pada saat rute penerbangan Kendari Jakarta ini kemudian melangsungkan penerbangannya. Kami akan hadirkan untuk Anda pemirsa kronologi peristiwa yang terjadi pada 25 Januari 2024 lalu. Pada pukul 2:55 waktu Indonesia Barat, ini merupakan jadwal penerbangan dari kode PKLUV sebagai BTK 6734 dari Cengkareng ke Kendari. Ini adalah kode penerbangan dari pesawat Batik Air Airbus A320 yang pada saat itu dikemudikan oleh 2 pilot yang kemudian ditemukan tertidur bersamaan pada rute penerbangan sebaliknya. Nah, kita lihat kronologi berikutnya pemirsa. Ini yang terjadi di awal penerbangan pesawat tersebut. Pada 25 Januari 2024, pukul 3:14 waktu Indonesia Barat, di ketinggian sekitar 36.000 kaki, kopilot ini tertidur sekitar 30 menit usai mendapatkan izin dari pilot. Informasi yang kami dapatkan memang kopilot ini sempat meminta izin kepada pilot yang bertugas bersamanya untuk bisa tidur selama 30 menit dan kemudian diberikan izin. Nah, berikutnya pemirsa kami hadirkan pula untuk Anda apa yang terjadi setelah pukul 3:14. Pada pukul 7:11 waktu Indonesia Tengah, pesawat Batik Air Airbus A320 ini berhasil mendarat di Bandar Udara Kendari. Nah, kemudian pemirsa yang menjadi perhatian adalah penerbangan yang terjadi dari Kendari ke Jakarta, di mana terjadi insiden serius pada saat itu di pukul 7:48 waktu Indonesia Tengah. Pesawat ini mulai bergerak pulang dari Kendari menuju ke Jakarta dengan formasi pilot dan juga kopilot yang sama pada saat itu. Nah, inilah kemudian pemirsa yang menjadi perhatian masyarakat dan disoroti pada beberapa waktu terakhir ini. Pada pukul 8:05 waktu Indonesia Tengah, maksud kami ini pesawat melakukan kontak dari ATC atau Air Traffic Control Kendari ke ATC Makassar. Jadi sempat terjadi komunikasi, pesawat pada saat itu masih juga melakukan kontak dari ATC Kendari ke ATC Makassar. Lalu apa kemudian yang terjadi setelah itu pemirsa?
Kami hadirkan untuk Anda informasinya pada pukul 8:37 waktu Indonesia Tengah 25 Januari 2024. Pesawat ini berada di ketinggian 36.000 kaki. Pada saat itu informasi yang kami peroleh dan kami himpun terjadi percakapan antara pilot dan juga kopilot, di mana saat ini pilot yang kemudian meminta izin kepada kopilot untuk beristirahat sejenak atau tidur. Nah, kemudian kopilot ini memberikan izinnya kepada sang pilot untuk bisa beristirahat sebentar pada saat itu. Nah, kemudian setelah kopilot memberikan izin kepada pilot untuk beristirahat sebentar di ketinggian 36.000 kaki pemirsa, kopilot ini akhirnya mengambil alih kendali pesawat secara penuh pada saat itu. Karena sang pilot tadi sudah diberikan izin untuk beristirahat. Lalu apa yang kemudian terjadi pemirsa setelah peristiwa ini pada pukul 8:22 waktu Indonesia Barat masih di ketinggian 36.000 kaki pesawat Airbus A320 Batik Air ini pilot sempat terbangun dan juga berbincang selama 30 detik kemudian tertidur kembali. Jadi pilot ini sempat terbangun, kemudian terjadi percakapan dengan kopilot selama 30 detik dan sang pilot kembali tertidur. Pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat, kopilot ini meminta izin ke ATC untuk mengalihkan penerbangan ke 275 derajat dan kemudian mendapatkan izin dari ATC. Artinya pada saat itu kopilot ini yang memegang kendali dari pesawat Batik Air dan juga bahkan masih sempat meminta izin ke ATC untuk mengalihkan penerbangan ke 275 derajat. Nah, kemudian pada pukul 8:29 waktu Indonesia Barat, pemirsa, tidak lama ini kopilot berkomunikasi dengan awak kabin. Masih ada kendali di bawah kopilot dari pesawat tersebut. Ada komunikasi ke ATC sebelumnya terjadi, kemudian ada komunikasi dengan kru kabin dalam pesawat tersebut. Nah, lalu apa yang kemudian berlangsung atau terjadi dalam insiden ini pemirsa? Pada pukul 8:43 waktu Indonesia Barat, kopilot ini juga masih berkomunikasi dengan ATC Jakarta dan diinstruksikan untuk mengikuti koordinat kursus 2G. Sekali lagi pada pukul 8:43 ini kopilot juga masih sempat berkomunikasi dengan ATC Jakarta, diinstruksikan untuk mengikuti koordinat kurs 2G. Nah, berikutnya tidak lama berselang pada pukul 8:43 di bawah 1 detik pemirsa, kopilot ini tidak sengaja tertidur usai membaca instruksi ATC Jakarta. Jadi tidak lama berselang setelah sebelumnya kopilot ini masih sempat berkomunikasi, kemudian kopilot tertidur usai membaca instruksi dari ATC Jakarta. Nah, pada pukul 8:56 waktu Indonesia Barat, ATC Jakarta ini berulang kali mencoba untuk melakukan kontak dengan pesawat, namun tidak mendapatkan jawaban atau tidak ada respon. Pada pukul 8:56 waktu Indonesia Barat, pada saat kopilot ini sudah tertidur. Nah, kemudian pada pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, pilot terbangun dan tersadar pesawat ini sudah keluar jalur. Sebelumnya pilot sempat meminta izin untuk beristirahat, kemudian kopilot yang kemudian tertidur dan pilot ini sudah terbangun dan tiba-tiba tersadar bahwa pesawat ini sudah keluar dari jalurnya pemirsa. Pada pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, pilot ini membangunkan kopilot dan juga menginformasikan ke ATC Jakarta bahwa terjadi gangguan komunikasi dalam pesawat. Itu yang disampaikan oleh pilot. Nah, kemudian masih pada kisaran waktu yang sama pemirsa, pada 9:11 ini pilot tadi terbangun, kemudian membangunkan kopilot dan juga menjawab atau memberikan respon ke ATC Jakarta. Dan ia mengatakan bila terjadi gangguan komunikasi di pesawat yang sedang mereka kemudikan.
Artinya pemirsa, total ada 28 menit di mana pilot dan juga kopilot Airbus A320 milik Batik Air yang melakukan rute penerbangan dari Kendari menuju Jakarta ini tertidur. Ya pemirsa, usai jeda tentu kami masih akan mengajak Anda untuk membahas insiden serius yang terjadi di dunia penerbangan ini pemirsa. Sesaat lagi kami kembali. Kembali lanjutkan perbincangan, Cap Nababan, apa yang bisa dilihat dari kronologi yang kami sampaikan tadi, timelinenya begitu detail dan juga mungkin bisa diberikan pandangan apa yang disampaikan mengenai penjadwalan. Pak Geri katakan, Burut katakan sepertinya penjadwalan ada dua hal, penjadwalan tugas dari pilotnya ataupun juga kopilotnya dan juga penjadwalan penerbangan. Terutama kalau Pak Geri katakan hal seperti ini semakin sering terjadi ketika juga semakin banyak penerbangan jarak pendek menengah yang terjadi pada malam hari ataupun dini hari, Cap. Ya, kita kembali ke dasar ya. Pilot itu kan manusia ya, dan manusia itu hidupnya mengikuti pola matahari. Jadi yang ideal adalah dia bekerja pada siang hari, istirahat pada malam hari. Betul. Nah, oleh karena itu di dalam penjadwalan seyogyanya hal itu diperhatikan. Terus yang kedua, dari satu tempat berpindah ke tempat lain itu ada circadian rhythm, di mana kalau crossing time zone itu mempunyai efek terhadap kebugaran. Ya, jadi tapi memang ini kalau di penerbangan yang pendek nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau yang long haul flight itu merupakan suatu konsideran tersendiri ya. Ada perbedaan time zone. Nah, sekarang kalau kembali ke jadwal, jadwal ini tentunya adalah semacam kontrak ya antara perusahaan dengan karyawan, di mana dia ditugaskan untuk bekerja. Jadi pada intinya kalau seorang pilot dia sudah mendapat jadwal, katakanlah misalnya 2 minggu atau 1 bulan, dia sudah akan menyesuaikan kehidupannya dengan jadwal tersebut. Jadi dia akan mengatur. Di dalam profesi pilot itu hal ini merupakan hardship, ya. Artinya kalau dia memang harus tengah malam, dia kadang-kadang dia harus tidur di sore hari. Ya. Sesuatu hal yang nggak lazim kan. Nah kalau dia punya anak-anak kecil, pasti dia bilang, Pak, mau jam segini tidur, mau main gitu kan. Nah ini kadang-kadang merupakan beban ya terhadap keluarga pemula yang anak-anaknya masih kecil. Itu dia kalau istirahat di waktu yang tidak semestinya, itu jadi problem secara sosial. Juga problem juga terhadap metabolisme. Iya kan, karena ya badan kita ini kan belum waktunya tidur sebetulnya kan. Betul. Ya. Tetapi kalau mengingat pengalaman saya, setiap saya mau memulai aktivitas di kokpit, saya selalu bertanya sama co-pilot saya, tadi malam kamu dapat tidur berapa jam? Karena perhitungannya begini, kalau kita tidur 2 jam, kita punya kredit 4 jam. Iya kan? Makanya manusia itu normalnya tidur 8 jam, dia bangun 16 jam. Betul. Jadi begitu hitung-hitungannya yang normal. Jadi kalau dia nggak tidur, nggak dapat kredit dia untuk apa namanya itu kapasitasnya maksimal. Bisa bekerja tapi dengan kapasitas yang menurun. Nah disinilah sebetulnya kapten itu mempunyai subject to captain discretion ya, diberi diskresi dia untuk melihat situasi. Jadi misalnya seperti cabin crew, itu di dalam briefing sebelum berangkat, itu dia bisa mengatakan, oke, setiap kalau memang kondisinya mengharuskan, dia bisa menentukan, oke, setiap 10 menit kamu call kita, minta minum atau apa gitu kan. Karena minum ini sesuatu hal yang sangat penting buat pilot, karena dehidrasi kan apa namanya itu kelembapan di dari ketinggian tertentu juga ya. Di pesawat itu kan sangat rendah, sehingga memang kita harus banyak minum. Jadi diperhalus lah ya untuk mengecek apakah dia bangun atau tidak. Cap ada perlu minum atau tidak Cap, gitu kan. Tadi Pak Geri sudah katakan seharusnya pun kaptennya pun mengontrol diri sendiri. Kalau andai kata posisi ataupun juga kondisi dari kopilot saya ini tidak dalam kondisi yang cukup fit, tidurnya kurang, saya pun juga harus berjaga-jaga. Nah kalau tadi jangan-jangan tidak terjadi dialog seperti yang dikatakan Cap tadi, kamu tidur berapa jam? Artinya jangan-jangan Capnya tidak bertanggung jawab, jangan-jangan Cap ini. Nah jadi itu terpulang kepada sebetulnya iklim kerja dan yang disebut corporate
safety culture itu. Jadi kalau kita boleh katakan ya, ada 5 tingkatan ya di dalam corporate safety culture itu. Yang paling rendah itu namanya patologis. Habis itu reaktif, baru kalkulatif. Kalau di tingkat kalkulatif itu semuanya sudah available, tapi tidak diaktifkan. Tapi ada, terus nanti yang proaktif. Kalau sudah proaktif, dia akan melakukan penelitian secara internal, apa yang bisa kita perbaiki. Itu sudah proaktif. Nah, yang paling ideal itu adalah yang generatif, di mana safety itu dengan bisnis itu sudah menyatu. Nggak ada lagi dipertentangkan antara, wah ini bisa rugi atau apa, enggak. Dan masa pola hidup dan pola kerjanya karyawan itu juga sudah safety oriented gitu ya. Nah itu yang kita berharap sekali sebetulnya semua airline di Indonesia ini sudah sampai ke tingkat itu. Generatif tadi. Baik, tapi sepertinya masih jauh. Tapi mungkin nanti, Cap Nababan, nanti bisa dilanjutkan lagi perbincangannya. Pak Gary juga bisa berikan pandangan bentuk pertanggungjawaban apa sebenarnya yang harusnya dilakukan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mengetahui apa suara masyarakat mengenai kejadian ini, apa pendapat mereka. Rekan kami, Herninda Febiola, akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Herninda. Ya pemirsa, memang masyarakat baru-baru ini diramaikan oleh berita soal maskapai pesawat salah satunya di Indonesia yang pilot dan co-pilotnya tertidur selama 28 menit pada saat melakukan penerbangan ke Kendiri, Jakarta. Menurut masyarakat, saya akan langsung menanyakan salah satu dari masyarakat, yaitu Pak Kiki. Saya sudah bersama Pak Kiki di sini. Ya Pak Kiki, bagaimana menurut Pak Kiki soal pilot dan co-pilot yang tertidur, Pak? Menurut saya itu kejadiannya sangat mengkhawatirkan untuk masyarakat ya Bu ya, karena ini kan menjadi trust issue terhadap pilot dan maskapai itu sendiri, bagaimana SOP mereka menjalankan sebuah penerbangan itu bisa sampai tertidur seperti itu. Jadinya kan untungnya mungkin dari si pesawatnya itu masih ada atau pilot ya, jadi masih bisa nggak sampai terjadi kejadian yang tidak diinginkan gitu. Tapi ya kami sebagai masyarakat cukup khawatir terhadap kejadian tersebut dan berharap tidak terjadi kejadian-kejadian berikutnya di kemudian hari, dan mungkin dari pembenahan dari Departemen Perhubungan bahkan maskapai untuk bisa menindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari gitu ya. Pertanyaannya Pak, Bapak sendiri lebih prefer travel dengan harga yang cukup tinggi namun terjamin keamanannya, atau cukup yang ada ngepres budget tapi tidak terjamin nih Pak? Kalau menurut saya sebagai konsumer di lapangan ya, pastinya kita ingin sebuah safety first ya. Jadi saya rasa untuk saat ini dan zaman yang udah modern seperti ini, sebuah safety atau itu bukan lagi soal budget atau non budget gitu. Jadi mungkin kalau budget lebih, servisnya lebih baik atau misalkan yang lebih mahal itu kualitas penerbangannya, experience-nya lebih baik. Tapi kalau soal safety atau yang seperti tadi tertidur atau ini kan setahu saya keduanya ya, co-pilot dan kapten pilotnya ketiduran gitu. Jadi saya sangat khawatir ini terulang lagi. Jadi saya lebih kalau prefer ya sama-sama itu tergantung kebutuhan ya. Tapi kalau ini saya rasa mungkin pembenahan terhadap SOP ya. Setahu saya kan dalam penerbangan tuh ada minimum rest yang harus dicapai oleh pramugari atau pilot sekalipun gitu loh. Jadi kemana ini SOP, apakah dia benar-benar istirahat sehingga saat penerbangan dia tidak tertidur atau bagaimana gitu. Perlu ada pembenahan ke depannya begitu. Nah, terakhir nih Pak, tadi kan Bapak juga sempat ada bayi juga ya Pak ya. Nah, alasan dari pilot, salah satu pilot atau co-pilot itu katanya karena menjaga bayinya pada saat tengah malam tuh. Bapak sendiri melihat punya bayi nih Pak, dan pada saat jam kerja itu ada kemungkinan tertidur gak sih Pak? Kalau bayi saya rasa itu bukan sebuah alasan terhadap sebuah penerbangan sehingga dia pilotnya ikut tertidur ya. Karena setahu saya pun dia kan akan terpisah kabinnya gitu ya, dan mereka harus punya jadwal SOP tersendiri yang memang harus mereka target sampai, dan ini juga mereka jangan sampai tertidur, apalagi penerbangan jarak dekat ya yang nggak sampai lebih dari 3 jam gitu misalkan. Jadi saya sebagai masyarakat
masyarakat yang sangat khawatir kejadian serupa akan terulang karena kita pengalaman banyak sekali penerbangan-penerbangan yang sempat kecelakaan gitu. Yang disalahkan justru banyak kan pesawatnya lah, apa ininya lah, engineer, ternyata human error dari pilot itu sendiri gitu. Oke, makasih banyak ya Pak Kiki ya. Nah, pemirsa, begitulah tanggapan dari Pak Kiki yang mana memang salah satu pengguna pesawat juga, dan menurut Pak Kiki sendiri menidurkan bayi pada saat malam itu bukan suatu alasan, namun SOP-nya yang harus dipertanyakan. Sekian, kembali ke studio. Baik, Herninda, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami apa yang menjadi pendapat masyarakat mengenai hal ini. Pak Geri, mengenai ataupun juga sudah disinggung oleh Kepna Baban, ada corporate safety culture. Apakah dengan kejadian ini artinya masih banyak maskapai di tanah air ini yang agak sedikit menepikan, mengenyampingkan keselamatan hanya karena ingin mengejar keuntungan. Tapi nanti dengan memberikan jadwal yang padat tentunya kepada para pilot. Tapi nanti Pak Geri, kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami sudah mengundang perwakilan dari pihak Lion Air untuk bisa ikut dalam perbincangan ini, menjelaskan kepada kami tentunya bagaimana kronologi secara pasti dan juga apa sikap yang diambil oleh Lion Air. Tapi hingga perbincangan ini berlangsung belum ada respon yang disampaikan, yang diberikan oleh pihak yang kami undang. Tapi kami juga sampaikan kepada Anda bahwa sudah ada perwakilan dari Lion Air juga yang memberikan keterangannya kepada media. Kita akan baca bersama. Fokus utama dari evaluasi ini adalah pada detail operasional dan aspek keselamatan, menegaskan bahwa setiap prosedur dan praktek kerja selaras berdasarkan standar keselamatan. Anda bisa baca juga, ini disampaikan oleh Bapak Danang Mandala Prihantono. Ya, dan ini juga sudah diambil sikap menurut dari pihak Lion Air, yaitu pada 26 Januari 2024, Batik Air mengambil tindakan preventif dengan menonaktifkan membebas tugaskan sementara pilot penerbangan nomor ID 6723 rute Kendari ke Jakarta yang bertugas pada tanggal tersebut. Kemudian juga Batik Air berkomitmen untuk selalu berkoordinasi dengan regulator, awak pesawat, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam meningkatkan standar keselamatan penerbangan. Ya, baik. Masalah pertanggungjawaban nanti akan dijelaskan lebih lanjut dari Pak Geri, tapi sebelumnya menyambung apa yang sudah sempat saya tanyakan sebelum jeda Pak Geri. Apakah ini merupakan konsekuensi dari ketatnya persaingan juga di dunia penerbangan, sehingga kemudian maskapai-maskapai ini berlomba-lomba untuk menyediakan rute yang terpadat, kemudian juga untuk mengurangi biaya parkir, kemudian juga ini salah satu bukti bahwa banyak maskapai yang menepikan keselamatan untuk bisa mengejar keuntungan semata. Ya, kalau dari kebutuhan pasar ya, ini tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tadi sudah saya bilang bahwa penerbangan malam dini hari untuk jarak pendek dan menengah itu makin banyak. Memang demand-nya ada, ya. Tapi bukan berarti dengan itu dilakukan lalu semuanya diasumsikan seperti biasa. Harus ada langkah-langkah yang dilihat. Apakah dengan terbang malam itu, dengan terbang dini hari itu ada resiko yang meningkat seperti fatigue. Gitu. Kalau ada bagaimana? Itulah kenapa sudah ada kesadaran dari industri ini dari tahun 2011-2012. Ini kita harus melihat masalah fatigue ini lebih sistematis lagi, lebih holistik lagi. Karena regulasi yang ada untuk minimum restnya berapa dan itu sudah tidak memadai. Jadi kalau dilihat sudah ada maskapai-maskapai memang yang menerapkan FRMS mereka sendiri, ya. Contoh misalnya kayak Qantas. Itu dari tahun 90-an mereka sudah terapkan. Untuk penerbangan pendek yang mulai terbangnya lebih dari jam 8 malam. Itu duty time dan flight time-nya dan jumlah penerbangan yang dilakukan oleh si pilotnya dalam satu kali tugas itu berkurang. Nanti dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi itu berkurang lagi. Lalu dari jam 4 jam 5 menambah normal lagi kalau misalnya mulai duty-nya dari jam 6. Nah, itu langkah yang basic. Ya. Tapi kalau kita lihat juga maskapai di Middle East juga sudah melakukan ini dan mereka juga dapat komplain masalah fatigue. Mereka sudah nerapin FRMS kok masih pada ngomel mengenai fatigue. Ternyata ditemukan bahwa masih banyak kru yang menganggap bahwa kalau off duty time itu selagi dalam satu duty cycle, misalnya dalam arti lagi terbang kemana menginap balik lagi, off duty time berarti boleh ngapain aja. Enggak. Padahal di manual perusahaan tertera
kalau kamu di titik terbang yang ini, rest hour-nya dari sini sampai segini, saya rekomendasi kamu tidak punya kegiatan dari jam segini sampai jam segini sebelum terbang. Nanti setelah di sana, jam berapa, tidur dulu, kegiatan di jam segini, nanti tidur lagi. Itu sudah dibuat. Nah, tapi maskapai tanah air cukup disiplin untuk bisa mengawasi kita belum ke juga? situ, tapi ini saya utarakan dalam arti ini challenge-nya. Bahwa maskapai yang ibaratnya kan banyak orang yang agak sinis, kru Indonesia nggak profesional. Di luar negeri aja kayak begitu. Yang dianggap oh bule, jago, bule profesional, itu aja masih begitu. Banyak pilot yang dulu sampai dipecat gara-gara tidak memenuhi itu FRMS company, terus komplain ke media dan lain-lain bahwa mereka capek. Begitu mereka dipaksa ikut, komplain mengenai fatigue jauh menurun. Jadi kembali lagi, ini kesadaran harus dipunyai oleh ke semua pihak. Kembali lagi tadi Kapten Nawaban juga bilang masalah bisa dong kita minta krunya, cabin crew untuk ngecek. Kita nggak boleh lupa juga 5-10 tahun yang lalu ada banyak kejadian cabin crew sering ngecek ke kokpit yang ada di apa? Di sosmed bilang, oh ini krunya pecicilan, selingkuh, nggak profesional. Nah, ini semua konsekuensi dari tidak hanya dari airline, tidak hanya dari si pilotnya, tapi juga dari kita sebagai konsumen. Kita nggak boleh lupa itu. Jadi biarkanlah kita tetap mencari solusinya, nggak usah turun-turungan dulu, karena ini masalah yang memang dihadapi oleh satu dunia dan solusinya nggak gampang. Kalau kembali ke tanggung jawab tadi, tanggung jawab gampang. Lihat trennya. Ini orang punya rekor yang sering tidak disiplin masalah restnya atau tidak. Ini orang punya track record yang sering terbang kecapean tapi maksa atau tidak. Hal-hal itu. Nah kalau iya, itu baru lari ke aksi disipliner. Jangan hanya karena satu kejadian bilang, oke kamu saya pecat. Nggak bisa. Itu bukan safety. Itu namanya sweeping the problem under the carpet gitu. Itu nggak nyelesain masalahnya. Jadi semua itu yang dilakukan harus diteliti, dicari solusinya yang paling efektif. Iya, tapi artinya juga tidak cukup kan hanya dengan membebas tugaskan pilot yang bertugas tersebut? Itu kalau saya bilang itu sudah standar procedure ya. Itu dalam IQ Annex juga sudah ada, dalam peraturan di negara juga ada. Kalau ada pilot terlibat insiden, sampai selesai investigasi jangan diterbangkan dulu. Kecuali kalau misalnya di tengah-tengah investigasi ternyata sudah ditemukan enggak, ini pilotnya enggak ada faktornya, tidak menjadi faktor, oke dia boleh terbang lagi. Tapi kalau misalnya dia menjadi salah satu faktor dari insiden tersebut, nunggu sampai semua analisanya selesai, baru dia boleh di-review lagi untuk terbang. Baik. Terakhir juga mungkin Burut melihat adanya faktor dari pengaruh persaingan di antara industri penerbangan juga menjadi salah satu penyebab ataupun juga memiliki faktor yang berdampaknya seperti ini, Bu? Sebenarnya sih kalau melihat faktor persaingan, semua bisnis pasti melakukan itu, mencari peluang kapan mereka boleh terbang mengambil jatahnya orang lain gitu ya. Tapi kalau yang ini saya rasa sih bukan karena lebih kepada persaingan, tetapi lebih kepada penjadwalan para awak yang mereka tidak disiplin. Lebih kepada mereka seperti tadi Kapten Nababan bilang bahwa sudah diberikan jadwal untuk terbang dalam 1 bulan, berarti mereka harus mempersiapkan diri. Nah kalau dalam 1 bulan ini ternyata mereka mengalami banyak kalau kita bilang turbulensi kehidupan, itulah ya. Nah, mereka harus dengan secara terbuka menyampaikan itu kepada manajemennya supaya dicarikan jalan keluar, dia tidak usah terbang. Sehingga itu level of safety-nya juga tetap terjaga, reputasi mereka juga terjaga. Nah, saya berpikirnya begini, kalau dengan kejadian ini nggak ada yang bisa menolong mereka lagi, baik si awaknya juga si maskapai sendiri. Ya kita bisa lihat netizen Indonesia kan kejam kalau soal begini. Jadi bukan kejam sekali. Iya, jadi saya pikir harus dengan hati-hati menerapkan SOP supaya sesuai dengan culture yang ingin mereka bangun dan tampakkan di masyarakat. Mereka LCC, bukan berarti mereka serampangan. Nah itu, jadi jangan cuma bilang semua orang bisa terbang karena ada ini, enggak. Tapi bisa terbang dengan selamat dan aman dan nyaman. Itu sih yang harus dibangkitkan ke para awak.
Baik. Nggak ada itu, nggak ada bisnis mereka. Baik, penutup juga mungkin dari CAP, artinya juga kesadaran ini harus dimiliki oleh mereka yang bertugas, pilot ataupun juga kopilot untuk bisa mencegah terjadinya hal ini seperti ini lagi. CAP. Ya, seperti tadi sudah saya katakan bahwa ketika pilot itu mendapatkan jadwal, dia akan menyesuaikan diri dengan jadwal tersebut. Oleh karena itu tidak ada hari libur kan, yang ada duty free atau day off. Itu tidak bersamaan dengan jadwal masyarakat umum. Oleh karena itu salah satu hardship-nya adalah memang di dalam kehidupan sosial. Kita juga harus bisa menyesuaikan. Terus di dalam domestiknya sendiri, tentunya dia mempunyai permasalahan-permasalahan. Yang penting buat dia sebetulnya ketika dia mau siap-siap mau terbang, itu keluarganya juga mensupport, ya, baik istrinya maupun saudara-saudaranya mensupport bahwa ini memang dia profesinya, disiplin profesinya memang membutuhkan itu. Jadi dia waktunya istirahat. Jadi misalnya waktu bertamu pun itu sebetulnya ya harus tahu ini profesinya pilot, ya nggak bisa nggak seperti yang biasa gitu kan. Nah, oleh karena itu memang persiapan itu. Jadi dia bilang kalau ada di dalam manualnya company, dia bilang ada jembatan keledai yang namanya I'm safe, ya. I'm not being impaired by I-nya itu adalah illness. M-nya itu medication, terus S-nya itu stress, lalu alkohol dan fatigue dan emosi. Nah, ini fatigue-nya ini yang utama. Jadi dialah yang bisa menilai dirinya sendiri kan. Sama aja kan kalau kita ke dokter juga dokternya yang nanya kan. Kita yang tahu badan kita bagaimana kan gitu. Baik. Semoga kejadian ini juga jadi pelajaran bersama untuk dunia penerbangan kita, dan kita nanti akan tunggu bagaimana hasil evaluasinya agar tidak terjadi lagi. Terima kasih Ibu Ruth, Kepala Baban, terima kasih Pak Gary juga terima kasih.